Dina, nanti pulang bareng yuk. Aku dengar ada tawuran di perempatan dekat sekolah kita. Nah, tawuran kayak gitu mah udah biasa. Tiap minggu juga ada, yang penting kita nggak ikutan aja. Kamu jangan anggap remeh, Mir. Tawuran itu bisa makan korban. Minggu lalu aku dengar ada anak sekolah yang sampai masuk rumah sakit. Iya, kita nggak boleh anggap sepele. Bisa aja orang asing yang bakal jadi korban. Makanya kita harus hati-hati. Orang yang nggak salah aja bisa jadi korban. Kamu nggak boleh ngomong udah biasa. Kalau ada yang kenapa-kenapa gimana? Aku tahu kok, cuma kadang kita ngerasa jauh aja dari masalah ini. Aku ngerti kok, tapi Paling enggak, kita bisa bantu dengan hati-hati supaya kita nggak akan menjadi korban. Betul, kita harus lebih peduli sama sekitar. Jangan cuma mikirin diri sendiri aja. Lihat deh berita tawurannya. Tuh kan, tawuran itu nggak cuma soal perkelahian. Kadang kalau udah ada yang terluka, semua jadi lebih parah. ya aku juga pernah dengar ada orang yang cuma lewat doang terus diserang gitu aja. Makanya kita harus bisa jadi orang yang mengingatkan. Atas. Kalaupun kita nggak terlibat langsung, seenggaknya kita nggak boleh diem aja kan? Betul banget. Tawuran itu bukan cuma bisa bikin kita terluka, tapi bisa merusak hubungan antar sekolah-sekolah juga. Jangan takut Dina, kalau kita bisa saling menjaga, kita bisa lewatin ini semua dengan aman. Jangan lupa kalau ada yang butuh pertolongan, jangan ragu buat bantu. Iya, ternyata penting banget buat peduli sama orang lain. Kadang kita terlalu asing sama diri sendiri, sampai kita nggak tahu ada orang yang butuh bantuan. Betul, mungkin kita bisa mulai dari hal yang kecil. Kalau kita lihat ada yang ribut, kita bisa bantu buat nenangin. Atau cari guru yang bisa bantu. Paling nggak kita nggak diem aja kan. Kalau ada apa-apa, kita bisa jadi salah satu yang bisa membantu. Semoga kita nggak kena masalah ya. Aku takut kalau sampai ada yang terluka parah. Jangan khawatir, kita kan selalu bareng-bareng. Kalau ada apa-apa, pasti kita saling bantu. Iya, kita harus lebih waspada, jangan cuma takut. Tapi harus punya rencana juga kalau terjadi apa-apa. Dan jangan pernah takut melapor ya. Kalau ada yang mencurigakan, kita harus berani bilang. Jangan biarkan masalah besar muncul karena kita diam. Saatnya jam kelima Ayo kita dimulai. masuk ke kelas, yuk. Pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat. Tunggu, kayaknya orang tua aku ngabarin mau jemput deh. Kalian duluan aja nggak apa-apa? Serius nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yaudah yuk kita Jadi duluan. kita duluan ya. Duluan ya. Dah. Udah, kalau ada apa-apa kabarin. Oke. Woi, lu anak sekolah sebelah ya? Lu pasti teman gengnya Fajar kan? Aku. Iya. Aku kan temannya Fajar. Bohong lu ya. Ya ampun Dina, kok luka kamu bisa sampai separah ini sih? Kenapa harus kamu yang ngalamin ini? Padahal biasanya ibu lihat kamu baik-baik aja saat pulang sekolah. Tapi sekarang kenapa begini? Dina nggak tahu ibu. Kamu pulang sekolah lewat jalan mana? Dina lewat jalan besar. Terus kenapa bisa sampai kayak gini? Tadi Dina ketemu teman dari sekolah lain. Terus Dina dipukulin sama dia. Terus pelakunya? Dina nggak tahu. Dina, gimana keadaan kamu? Maaf ya tadi kita nggak bisa nemenin waktu pulang. Mereka keterlaluan banget sih. Ini mah namanya udah tindak kejahatan, bukan perkelahian lagi. Bu, Dina, tadi saya sudah bicara dengan polisi. Mereka akan menangkap pelakunya. Bu, menangkap mereka nggak akan menyelesaikan masalah. Kita harus melakukan sesuatu, Bu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mengadakan sosialisasi anti tawuran, di mana kita mengingat salah satu teman kita menjadi korban tawuran. Nah, kita perlu ketahui bahwa tawuran adalah hal yang sangat berbahaya dan termasuk tindakan kriminal. Kita perlu menyadari bahwa tawuran tersebut bisa membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan nama baik sekolah. Baiklah, Kita semua bisa melakukan perubahan. Kita mulai dengan tidak terpancing provokasi. Nah, bener banget. Kita juga harus berani negur teman kita yang suka ngajak ribut. Tawuran yang bikin kita keren, malah bikin kita kehilangan teman dan masa depan.
Kita bisa mulai dengan berdamai dengan sekolah lain. Saya sudah bicara dengan OSIS sekolah lain. Kita bisa menghentikan budaya tawuran ini. Anak-anak, kita perlu mengingat bahwa kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jangan biarkan kebencian ini menguasai hati kita. Mari kita junjung nilai kebersamaan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan penuh peri kemanusiaan. Tawuran itu melahirkan luka dan dendam, dan perubahan harus kita mulai dari diri sendiri. Sekian, terima kasih. Since the number